Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang struktur sistem operasi di pertemuan kedua materi kuliah sistem operasi. Di minggu pertama kemarin kita berfokus pada dasar dari sistem operasi. Di materi kedua ini, capaian pembelajaran yang akan didapatkan oleh seorang mahasiswa di minggu kedua ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang struktur sistem operasi. Sekilas kita akan mengulas tentang materi di minggu pertama. Di minggu pertama kita membahas tentang dasar sistem operasi. Kita cek kembali tentang perkembangan yang ada pada sistem operasi. Di minggu pertama kemarin kita sudah mendapatkan informasi tentang yang pertama, apa itu sistem operasi, lalu sistem operasi itu berada di bagian mana pada sebuah sistem komputer. Oke. Di mana kemarin sistem operasi berada di bagian lapisan software. Jadi waktu itu kita sudah ngomong sedikit tentang bagian dari sebuah perangkat keras sama perangkat lunak. Nah, sistem operasi itu berada di sini, termasuk dalam program sistem. Di minggu kemarin juga kita mendapatkan informasi tentang beberapa sistem operasi. Tapi yang lebih penting adalah bahwasannya fungsi sistem operasi itu ada 4. Yang pertama, menyembunyikan kompleksitas hardware. Yang kedua, memberikan kemudahan penggunaan hardware. Lalu menjembatani antara hardware dan application. Lalu mengatur dan mempersiapkan pilihan yang ada. Di minggu pertama, kita juga mendapatkan informasi bahwa di dalam sistem operasi itu memiliki sesuatu atau inti yang dinamakan kernel. Dan di situ kita telah mendapat informasi juga bahwasanya kernel itu berjalan pada mode kernel atau mode administrator. Jadi kernel itu berjalan pada mode administrator. Sedangkan aplikasi yang sering kita pakai itu berada pada mode user. Dan ini sangat berbeda. Di dalam mode kernel atau mode administrator, otomatis semua itu bisa tersecure. Artinya tidak gampang aplikasi bisa masuk ke dalam mode kernel. Kemarin juga diberikan penjelasan bahwa saat sebuah aplikasi yang akan merujuk atau menggunakan kemampuan administrator dan mode kernel, pasti harus disetujui dulu oleh administrator. Dalam hal ini adalah si user. Kapan? Saat menginstal aplikasi tertentu. Teman-teman bisa lihat hal itu saat teman-teman menginstal aplikasi tertentu di Windows, di Microsoft sistem operasi teman-teman, atau saat teman-teman ingat saat menginstal aplikasi yang meminta akses untuk diberikan kekuasaan untuk menggunakan GPS Anda, untuk menggunakan kamera Anda. Sebenarnya itu hak dari teman-teman untuk mengiyakan atau tidak, seperti itu. Di minggu kemarin juga kita membahas tentang fungsi sistem operasi, fungsi dasar.
proses dasar ya dari sistem operasi, yaitu ada dua, extended machine dan source manager. Seperti itu. Oke, dari minggu pertama ini kita akan mengakses di minggu kedua, dimana di minggu kedua itu kita membahas tentang struktur dari sebuah sistem operasi. Pada dasarnya, struktur sebuah sistem operasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah sistem monolitik, sistem lapisan atau layered system, microkernel, lalu model client server, mesin maya atau virtual machine, dan exokernel. Di pertemuan ini akan saya jelaskan satu bagian saja, yaitu pada bagian sistem monolitik. Nanti di yang lainnya, sistem, exokernel, virtual machine, dan yang lainnya akan digunakan untuk tugas masa mabaknya. Oke. Organisasi yang paling umum dalam pendekatan monolitik adalah seluruh sistem operasi berjalan sebagai satu program dalam model kernel. Sistem operasi ditulis sebagai kumpulan prosedur. Teman-teman harus ingat kapan teman-teman pernah melaksanakan atau mengenal prosedur ataupun function. Jadi sistem operasi ditulis sebagai kumpulan prosedur, dihubungkan bersama menjadi satu program biner besar yang dapat dieksekusi. Nah, sistem monolitik itu gambaran seperti ini. Misalnya ada prosedur A, prosedur B, C, D, E, dan F. Ini misalnya. Masing-masing prosedur itu akan menopang sebuah sistem operasi. Nah, dari gambaran ini, misalnya sesuatu komputer menjalankan satu kegiatan. Saat seseorang atau pengguna komputer itu misalnya memainkan sebuah game, maka sistem operasi akan melakukan pemanggilan prosedur tertentu. Kalau orang main game itu pastinya akan membutuhkan kemampuan dari PCA, maka sistem operasi akan memanggil prosedur yang berhubungan dengan PCA card. Pun juga dengan sound card-nya untuk suara, dan LAN card kalau memang digunakan untuk jaringan komputernya. Masing-masing prosedur ini akan sangat membantu satu di antara yang lain. Nah, yang terpenting dalam sistem monolitik ini adalah pada saat terdapat suatu proses yang akan meminta satu atau merequest suatu job tertentu, meminta satu proses jalan, meminta satu layanan, maka sistem operasi ini akan membantu menyediakannya. Nah, dalam sistem monolitik terdapat sangat banyak sekali prosedur-prosedur yang digunakan untuk menopang kegiatan sistem monolitik. Bahkan mungkin nggak cuma 1, 2, 3, bahkan sampai ribuan. Nah, dalam sistem monolitik karena semua berjalan secara langsung, maka setiap prosedur itu akan sangat dibutuhkan oleh dia, dipanggil sama lain, yang pastinya akan menyebabkan
sistem berjalan dengan sangat berat. Dan kelemahan dari sistem monolitik ini adalah saat salah satu prosedur terjadi kerusakan atau kesalahan, maka akan sangat memengaruhi kinerja dari sistem operasi. Pada sistem ini dimungkinkan memiliki beberapa struktur. Nah, sistem call akan disediakan oleh sebuah sistem operasi. Sistem call ini akan meletakkan parameter tertentu di tempat yang telah ditentukan, misalnya stack, lalu menjalankan instruksi grab untuk melaksanakan kegiatannya. Pengorganisasian struktur dasar dari sistem monolitik adalah satu program utama akan meminta pelayanan pada prosedur, pelayanan atau service prosedur. Beberapa service prosedur yang memang dibutuhkan oleh main program atau program utama akan menjalankan sistem call yang ada. Nah, sistem call ini akan melaksanakan memanggil beberapa utility prosedur untuk membantu service prosedur. Oke, jadi dari program utama meminta layanan kepada service prosedur, dan service prosedur akan memanggil atau menjalankan sistem call di mana berapa utility prosedur itu akan membantu perjalanan sistem prosedur. Nah, contohnya ini, pada saat proses booting, maka banyak sistem operasi yang akan mendukung atau melaksanakan atau menjalankan atau load atau memanggil beberapa file ekstensi seperti IO device driver dan file system. File system ini kalau di dalam simulasi biasanya berbunyi bintang titik SCS. Pada sistem operasi Unix, hal ini disebut dengan library. Pada sistem operasi Unix disebut library. Pada sistem operasi Windows disebut dengan Dynamic Link Library atau DLL. Teman-teman kalau lihat di sistem operasi Windows itu DLL ini bisa dilihat pada direktori C.2/Windows/System32. Oke, nah kita akan mencoba untuk mengakses beberapa DLL yang ada di Windows System. Kita coba akses Windows Run, kita klik cmd. Nah, pastikan kembali bahwa teman-teman sudah berada pada username teman-teman semuanya. Masuk ke directory Windows ini, masuk ke sistem 32. Nah, untuk mengetahui DLL apa saja yang ada pada Windows, teman-teman bisa menggunakan perintah dir lalu /p /p. Nah, lalu cek enter. Nah, saat kita dir/p di dalam Windows System 32, kita akan melihat banyak file. Oke, tadi kita pakai sini, kita dir/p. Kita bisa cek ada ini simbol, kalau dir ini simbolnya directory.
directory. Ini jenis file, ada png dan sini ada dll, ada apa ini, tib ya, lalu ada banyak file yang lain, ada file excel, ada file yang lain. Nah, kita akan cek kembali. Kita mau cek, kita bersihkan dulu. Kita mau cek ada berapa bintang titik dll. Kita kasih supaya bisa profit seperti bintang. Kita mau cek ada berapa jenis file dll. Slash p itu diberikan untuk berhenti setiap page, berhenti di setiap page. Setiap page ini setiap page, kalau ini setiap page, satu layar ini satu page. Ada file accessibility dll, ada ads adhsvc dll dan lain-lainnya ya, banyak banget. Kalau mau keseluruhan tinggal dir bintang titik dll. Nah, ini semua, dan di sini bisa ketahui bahwa jumlah DLL Dynamic Link Library untuk di Windows System 32 di punya saya, di laptop saya itu ada 2695 file. Oke, 2695 file. Hal ini akan berbeda dengan teman-teman karena ini berhubungan dengan aplikasi yang telah terinstall di laptop atau komputer teman-teman semuanya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kalau tadi sini saya cek SIS ini, cek apakah ada sistem di sini. Di dalam Windows 32, sistem 32, di sini hanya ada win32.sys. Tapi kalau mau keseluruhan di Windows itu, kita tinggal cek dia bintang titik sys. Teman-teman nggak usah mikir, pokoknya kalau di dalam DOS teman-teman mau melihat isi sebuah file, tinggal diketik dir, filenya apa. Kalau tidak tahu namanya, tinggal bintang titik sistem tipenya apa. Nah, kalau di Windows tidak ada, kalau di Indonesia. Oke ya, di sini bisa banyak terlihat. Ini ada directory di sini punya file Excel table ya, yang bisa bicara sendiri, lalu temporary, ada uninstall, ada helping, explore. Kalau kita klik explore itu langsung masuk ke Windows Explorer. Explore, dia akan buka ini ya. Nah, itu memang fungsi dari Windows, jadi begitu kita klik Explorer itu langsung membuka Windows Explorer di Windows kita. Itu ya teman-teman ya. Oke ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri di MS-DOS atau disk operating systemnya lewat tutorial yang lainnya. Oke, kita balik ke materi. Kita keluar dulu, kita balik ke materi kita. Nah, jadi bisa dicek ada berapa DLL dalam Windows 32, dan itu jumlah file yang ada itu disesuaikan dengan aplikasi yang diinstal oleh mas sama mbaknya di dalam komputer. Nah, tadi bisa dikatakan bahwa dalam sistem monolitik, main prosedur akan meminta pelayanan pada beberapa series prosedur, dan beberapa series prosedur juga akan meminta layanan dari utility prosedur. Sistem itu akan balik terus dari sini seperti ini, terus begini. Setelah didapatkan utility prosedur apa saja yang digunakan, akan dibalik lagi ke series prosedur, lalu diberikan ke main prosedur.
Untuk apa? Untuk diberikan kepada sang user yang meminta pelayanan ke sini, sehingga user tadi langsung bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, teman-teman, dari sedikit tadi penjelasan tentang sistem monolitik. Tugas teman-teman nanti adalah memastikan melakukan tentang sistem lapisan, lalu microkernel, client server, mesin maya atau virtual machine, dan exokernel. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.